guys, welcome back to Will Share Channel. Nama gue Shirley. Gue Windy. Ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, boleh nonton di video-video sebelumnya dulu supaya bisa lebih Nyambung ya. nyambung kali ya. So, kali ini kita mau bahas soal gimana sih cara cari kerja di Kanada buat kalian yang di luar Kanada maupun yang udah ada di Kanada itu sendiri ya. Ya, so kalau buat kalian yang ada di luar Kanada, nggak ada cara lain kemungkinan yang bisa kalian lakuin itu cuman apply online ya. Ya mau gimana lagi ya, Gimana soalnya lagi ada di ya? luar Kanada, apalagi kalau kalian di Indo ya, nggak ada Ya, cara lagi. dan kalian setelah apply online mungkin next stepnya bisa interview melalui online juga Zoom atau Teams ya. Nah, ini kita mau tunjukin beberapa cara atau beberapa web yang bisa kalian gunain buat cara cari kerja di Kanada ya. Biasanya mereka company-company itu ngepost di mana sih gitu. Buka lowongan di mana. Nah, kita mau share screen. Ya, salah satu web yang dipakai di Kanada itu Indeed namanya ya. Kalian bisa buka di Indeed, terus kalian bisa search kerjaan-kerjaan yang kalian mau. Di sini kita coba kasih contoh retail associate. Nah, ini retail sales associate contohnya gitu ya. Eh, Lokasinya itu di Range Cranbrook ya, Cranbrook, BC. Terus di situ juga ada keterangannya wage-nya ya, ya range wage-nya kurang lebih berapa per posisinya. jamnya. Terus posisinya itu full time atau part time. Eh, Hari kerjanya Senin sampai Jumat kah gitu. Terus kalian juga bisa lihat di mereka kasih benefitnya apa aja. Kayak di sini ada vision care, dental care, start discount, dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini juga ada contoh lainnya di eh, Retail Associate TNA Metropolis. Nah, ini Aritzia. Aritzia ini contohnya adalah toko baju di sini ya. Mereka Terkenal ya di ya sini ya. lumayan terkenal juga ya di sini. Lokasinya di Burnaby, range gajinya kurang lebih di 20 sampai 30 per jam dan posisinya part time. Paling jadi kalian bisa cek-cek ya di sini salah satunya begitu. Nah kemudian bisa juga dari yang lain. Nah ini adalah job bank. Kalian pasti tahu nih kalau kalian yang udah pernah nyobain untuk apply PR di sini atau permanent residency di Kanada. Nah, ketika kalian nungguin permanent residency di Kanada itu, kalian kan bisa juga untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang mereka rekomendasikan. Salah satunya adalah job bank. Nah, kalian bisa masukin keywordsnya apa, kemudian locationnya kalian pengen teritorinya di mana. Misalkan kalau kayak Vancouver atau di BC, nah kalian bisa masukkan Vancouver BC. Nah, setelah itu apa aja sih yang dibuka? Nah, ini juga mirip ya kayak Indeed tadi, posisinya apa, kemudian salarinya berapa, hourly dan lain sebagainya gitu ya, per jamnya atau ada yang annually juga. Kalau yang annually itu biasanya sistemnya gaji tuh. Nah, yang ini. Nah, kemudian yang pertanyaan lagi yang biasanya mungkin ada di benaknya teman-teman sekalian, itu gimana nih kalau Inggrisnya? Apakah kita harus cus gitu atau gimana Iya. nih? Pengalaman lo gimana? As long kalian ngerti apa yang disuruh sama employernya gitu ya, so far sih nggak ada masalah ya gitu. Eh, Ya, mereka itu mm, sebenarnya ngerti kok gitu. Orang-orang sini itu ngerti bahwa Inggris itu bukan mother language-nya kita. Jadi itu second language, bahkan third language. Kita kan punya bahasa daerah juga dan lain sebagainya ya. ya. Mungkin itu udah third language, fourth language, dan lain sebagainya. Nah, mereka ngerti juga. Nah, memang untuk posisi-posisi tertentu, yang misalkan ya kayak customer service, ya Ya. itu udah pasti ya karena dituntut kalian harus ngomong bahasa Inggris juga gitu ya, dari telepon dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk posisi-posisi tertentu, contohnya kayak yang tadi kita sempat lihat itu kayak baker atau misalkan kayak di retail gitu ya. Nah itu butuh komunikasi memang gitu, tapi nggak harus sampai yang gimana banget selama customer juga ngerti, ya kemudian atasan atau teman-teman kerja juga Juga ngerti ngerti. gitu. Itu masih nggak apa-apa kok gitu, masih. Jadi jangan khawatir tentang eh, language atau tentang bahasa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan mau jadi PR atau permanent resident ke sini itu memang ada kategori bahasa yang
kalian harus penuhi gitu. Tapi memang untuk posisi pekerjaan-pekerjaan tertentu itu nggak yang tinggi banget kok gitu. Jadi seenggaknya ya memang kalian harus ngerti ya gitu. Nggak mungkin yang sama sekali blank gitu. Nah itu agak susah gitu ya. Tapi kalau misalkan seenggaknya Inggrisnya kalian ngerti, ya oke lah gitu ya. Nggak usah terlalu takut gitu. Ya, dan di beberapa kerjaan juga lebih ngelihat ke keahlian juga Ya, gitu dan experience juga ya gitu. Mau coba, gak usah takut gitu, nggak ada salahnya gak juga ada gitu salahnya ya. juga gitu ya. Dan ya apalagi kalau misalnya kalian udah ada di Kanada nih posisi kalian atau yang udah apply PR lagi proses nih gitu ya, mau coba apply gitu. Nah ini eh, bisa banget dicoba ya untuk web ini. Ya. Dan kalian juga bisa masukin nih, siapa tahu kalian udah di Kanada atau udah tahu nih mau pindah ke Kanadanya di daerah mana gitu ya lokasinya. Nah, kalian di sebelah sini bisa di search juga yang radiusnya 10 kilometer dari tempat Dari tempat tempat kalian kayak gitu ya, atau 25 kilo kayak gitu yang lebih dekat mungkin ke tempat tinggal ya ya. gitu. Nah, kita juga mau ada contoh juga untuk resume atau CV yang bisa kalian coba siapkan sebelum apply kerja di sini gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau CV atau resume itu ya agak berbeda dengan CV di Indo. Jadi makanya kenapa kita ingin share juga ke kalian biar kalian ada gambarannya. Oke, gimana sih untuk nge-apply ke Kanada itu CV-nya seperti apa? Eh, Berbedanya seperti apa nih? Ini salah satu contohnya. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini, nah ini contohnya ya. Jadi ini nama kalian lengkap. Jadi karena last name di sini penting juga ya. Jadi nama awal dan nama terakhirnya siapa gitu ya. Nama keluarga maksudnya. Kemudian alamat email kalian bisa taruh di sini. Kemudian di sini adalah yang 1000 Orjal Street Vancouver BC bla 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 ini alamatnya. Jadi kalian bisa masukin alamat ini bukan alamat kami yang asli ya. Jadi ini hanya contoh aja. Nah, jadi kalian kalau yang di Indo ya bisa masukin juga gitu ya. Misalkan di Jakarta, Hmm. eh, Alamat kalian lah ya saat alamatnya ini. ya dan juga kode posnya begitu. Kemudian Hmm. di sini nomor Nomor. telepon. Jadi kalau kalian yang di Indo jangan lupa pakai +62 sekian nomor teleponnya ya untuk yang internasional. Kemudian di sini adalah objektif atau tujuannya apa kalian mau apa sih gitu. Nah, di sini misalkan saya adalah MBA graduate uh, dan teknologi lover gitu ya, looking to secure part-time or full-time work opportunity misalkan. Nah, kemudian kalian masukkan highlight kualifikasi kalian. Ini yang kalian mau tonjolkan. Dan yang kalian harus tonjolkan di sini itu yang nyambung dengan kerjaannya. Jadi misalkan kalian udah S1 atau S2, tapi sebenarnya kalian mau apply jadi baker di sini misalkan. Nah, justru yang kalian harus tunjukkan di highlight ini bukan S1 atau S2-nya, tapi pengalaman kalian sebagai bakernya itu, gitu ya. Itu yang penting justru. Jadi highlight of qualification-nya itu Lebih yang detail ke tujuan sesuai, ya ya, kayaknya ya. ya, yang sesuai dengan pekerjaannya. Nah, baru sisanya yang lainnya silakan kalian masukkan juga, gitu ya. Bahasa dan lain sebagainya kalau memang bahasanya diminta, gitu ya. Nah, kemudian ada juga work experience-nya. Khususnya kalau itu nyambung juga dengan kerjaan yang akan kalian apply begitu ya. Tapi untuk secara history itu nggak apa-apa di bawahnya boleh. Kemudian apakah ada education atau training lainnya gitu ya yang kalian pernah ikuti. Nah ini sih sebenarnya untuk yang formatnya. Jadi kalian bisa lihat ya dan ikuti kurang lebihnya seperti ini. Tidak ada foto, tidak ada jenis kelamin, tidak ada agama. Tidak Jadi ada gambar. ya, tidak ada gambar sama sekali. Jadi ini bukan berarti saya nggak mau tulis gambar atau nggak mau masukkan gambar atau apa, karena memang di sini seperti itu. Kenapa? Karena kita bisa upload ke webnya mereka kadang gitu ya ketika kita apply pekerjaan dan data-data ini akan otomatis ditarik dari sistem. Jadi jangan ada gambar terlalu gimana dan lain sebagainya. Kecuali mungkin kalau kalian mau apply-nya Asa desainer ya, desainer, betul ya. ya, Nah itu motif, baru nyambung desain. ya gitu. Kalian pengen nunjukin bahwa kalian itu kreatif gitu ya. Hmm.
Tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan yang lainnya nggak perlu dan jangan gitu bahkan karena itu yang akan nanti mengganggu juga. Jadi itulah bedanya dengan yang di Indo. Kalau CV saya waktu dulu di Indo udah berwarna-warni, ada gambar, grafik dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini ya seperti ini gitu dan tidak ada foto. Jadi tidak ada kewarganegaraan dan lain sebagainya yang ditonjolkan di sini juga gitu ya. Jadi itu privasinya kita ya. Jadi Ya. memang mereka nggak akan tanyakan juga gitu biasanya. Ya. Sekarang balik lagi kalau misalkan untuk yang kerja di sini sendiri, memang kalau kalian bisa datang ke sini itu lebih bagus ya. Maksudnya Mm. jadi wawancara interview langsung itu mereka lebih prefer yang seperti itu. Nah kemudian apakah tadi kerjaan-kerjaan yang tadi kita tunjukin di situ itu menjamin bahwa kalian pasti dapat sponsor atau PR di sini? Gimana? Enggak juga sih ya, enggak. Enggak juga. Mm-mm. Ya, jadi bukan untuk di sini tujuan kami share video ini bukan untuk yang sponsorship untuk PR di sini dan lain sebagainya ya, tapi Atau ketika kalian bisa dapat izin tinggal di sini itu ya enggak juga ya 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 gitu. Jadi itu ya, terbatas sekali. Kenapa? Karena perusahaan di sini itu kalau ingin mensponsori itu mereka harus bayar ke government dan itu sangat besar. Jadi ya kecuali kalau mungkin kalian punya keahlian khusus yang memang mereka benar-benar cari. Nah, mungkin mereka akan prefer gitu ya, dan hmm, mereka akan pay untuk itu. Mereka akan bayar ke government dan juga bayar kalian untuk bisa datang ke sini gitu. Tapi kalau enggak, nah mungkin ini akan lebih cocok ketika kalian sudah apply PR gitu ya, atau yang memang sudah tahu akan sekolah ke sini sekolah ya. ya. Nah, mau datang ke sini, nah lalu gimana cari kerjaan, gimana CV-nya dan lain sebagainya. Nah, ini akan lebih relate ke kalian gitu ya. Atau ada juga sih kayak di Indeed atau di job bank tadi ya kalau kalian mungkin lagi searching-searching gitu jobnya. Ada di sana juga yang kadang suka ada yang menerangkan atau mensponsorship. Jadi kerjaan kerjaan tersebut bisa mensponsor kalian. Nah, siapa tahu kalian tuh eh Eligible ya for eligible. sponsor ya. Ya kayak hoki ya istilahnya. Ya, ya. Buat pindah itu ya ada juga gitu. Jadi ya dicoba untuk dicari siapa tahu kalian beruntung ya. Ya, seperti itu sih. Iya, Nah, kemudian kalau misalkan kalian juga yang lagi nungguin PR dan pathway-nya itu mungkin ada yang tenaga-tenaga ahli tertentu. Misalkan kalau dulu sempat juga dibuka untuk yang baker itu ada juga ya. iya. Nah, jadi kalau yang kerja di baker gitu, nah atau kerja di salon dulu ya pernah juga ada Mm-mm. ya yang kerja di salon dan lain Kayak sebagainya itu keahlian-keahlian gitu, lebih ke malahan keahlian bisa khusus. mendukung untuk jalur PR ke sini Ya, nantinya iya. gitu ya. Itu sih. Oke. Thank you for watching. See you in the next video. Ah, Bye.